pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Ninda Vilas Putri bisa kembali hadir menemani Anda di Bincang Tokoh Antv Yogyakarta. Dan sekarang ini saya sudah berada di depan kebun buah wisata agro di daerah Sedayu. Dan kita akan bertemu dengan pemiliknya, yaitu Pak Ardi, untuk mengetahui bagaimana sih kisah dibuatnya wisata agro ini. Dan katanya juga di dalamnya itu ada buah-buah langka. Nah, penasaran kan? Ikutin aja yuk. Kula nuwun, Pak. Monggo Mbak. Ninda, Pak, Ya, dari Ardi. Antv Jogja Nggih. Bincang Tokoh. Ya, monggo, saya Mau- Ardi. Oh ya, Bapak Ardi. Mau ngobrol-ngobrol nih, Pak? Boleh, Selaku monggo. pemilik atau apa di mana? Ya, kebetulan saya pemilik kebun ini. Kebun Oke, buah langka, nggih. ya. Kita mau ngerusui Bapak ini hari ini. Silakan, Oke. Bu. Oke, langsung bisa di mana? Nggih, Mbak. Oke, panggil Linda aja, Pak. Jangan Ibu, saya belum tua. Panggilnya Mbak. Ninda, Mbak saya Ninda, Ninda ya. ya, oke, ya. Ini Bapak Ardi selaku pemilik ya, Pak ya, pemilik Ya, betul. dari Ya. saya baca dulu wisata agro kebun buah langka Sundi, Sunding ya, Kidul, ya. Sedayu. Sedayu Bantul. Buah ya. langka ya, Pak Buah ya. langka. Ini awal mulanya emang suka koleksi buah langka gitu ya, Pak. Jadi begini, awalnya itu saya bersama teman-teman itu punya usaha di bidang pemupukan. Oke. Pemupukan, kemudian pengendali hama, tapi semua serba organik. Nah, karena saya punya usaha dan dengan teman-teman di bidang pemupukan, otomatis saya kenal dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan sebagainya, tanaman horti, seperti cabai, tomat, dan sebagainya, tanaman perkebunan, sawit, kopi, coklat, kemudian juga sampai ke tanaman buah. Oke. Nah, ternyata tanaman buah ini mencuri hati saya. Waduh. Ya, akhirnya saya berusaha untuk punya angan-angan, wah saya ingin mengkoleksi berbagai jenis tanaman buah. Nah, yang saya koleksi ya baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kebetulan sampai detik ini ya sudah 6 tahun yang lalu saya mulai koleksi. Saya mulai tanam di kebun ini 4 tahun yang lalu. Itu saya sudah mampu mengumpulkan 55 keluarga 55 atau keluarga. 55 family dengan 300 jenis lebih. Wow, ya Jadi, 55 keluarga. Misalnya saya bicara sawo ya, ini satu keluarga, mame namanya. Itu mulai sawo kuning, sawo putih, sawo hijau, sawo hitam, sawo bludru, sawo manilo. Ada yang dari luar negeri namanya mame sapote. Aduh, apa Dari itu? Meksiko ya, itu Ya. dengan berbagai jenisnya, ada jenis kiwes, ada megana, ada ISP, ada pis. Kemudian ada dari Peru, mame Peru, ada rosapote dan sebagainya. Itu keluarga sawo. Itu keluarga Itu sawo. jenisnya sudah puluhan. Iya, wow. Nah, kemudian keluarga yang kedua misalnya jambu air. Jambu air. Nah, jambu air saya juga punya 30 jenis lebih. Oh iya toh. Mulai jambu bol, kemudian jambu nasi, jambu benik, madu deli, kusuma merah, jambu petruk dan sebagainya. Wah, Itu ada banyak juga. sekali Mangga juga begitu, itu Mangga keluarga juga. ketiga. Keluarga ketiga. Ya, ada itu apa lagi, Pak? 30 jenis lebih Oh, juga. iya. Mulai dari mangga golek, mangga mana lagi, aromanis, mangga golek dari India. Kemudian red emperor nih dari luar, mangga dari Malaysia, ya Mahathir namanya, mangga Mahathir, ada dari Korea, ada Kyojai, ada Yuan, ada segala macam. Itu keluarga yang berikut aja Udah berapa banyak banget ya. puluh. Satu keluarga aja bisa 10 Ya, 20 jadi lebih. 55 keluarga dengan 300 jenis lebih. Wow, Gitu. berarti Dan- rata-rata satu keluarga itu bisa sampai ya 60 Ya, lebih lah ya. bisa, tapi ada yang cuma 3, ada yang yang 4. tiga, Kalau masih langka, itu kadang juga nggak banyak keluarganya. Ya. Berarti memang awalnya ini itu bisa jadi profesi. Berawal dari profesi. Ya, berawal dari profesi, Yang menjadi usaha hobi. pupuk, lalu kemudian kenal berbagai jenis tanaman, tanaman buah menjadi apa yang paling menarik hati saya, lalu saya mulai koleksi. Oke. Tetapi saya punya tujuan besar, Mbak. Wah, Sebetulnya apa tujuannya nih, Pak? ada apa ya, dream yang sangat besar buat saya loh ya. Artinya begini, dengan mengkoleksi tanaman baik dalam negeri maupun luar negeri ini, saya mencoba mengamati kira-kira yang cocok di iklim Indonesia itu apa. Oh, Ya, yang cocok iya, iya, ya. iya. Bisa berbuah lebat,
rasanya enak, penampilannya eksotik, Oke. ya, tidak mudah busuk, ya, nutrisinya tinggi. Waduh. Nah itu kalau nanti ketemu itu, ini alangkah bagusnya kalau nanti dikebunkan oleh para petani. Jadi saya akan melakukan perbanyakan, kita sebarkan ke petani-petani untuk menanam itu. Ya. Dan saya punya beberapa jenis tanaman yang saya amati ini sangat cocok. Oke, seperti Ya, contohnya itu ada yang namanya sawo dari Meksiko, Mbak. Oke, sawo Ya, dari Meksiko. Sawo dari Meksiko itu besarnya bisa hampir 2 kilo. 2 kilo, Pak. Ya, Itu sawo. Iya, sawo. Kan biasanya kalau Ya. sawo tuh kecil-kecil itu. Betul. Ini ada berbagai jenis. Ini salah satunya jenis megana itu bijinya tunggal, dagingnya merah. Kemudian rasanya itu apa ya? Seperti ketela pohon, ketela ubi rambat ya, Ubi ubi rambat, rambat sama sawo. Ya. Oke, Jadi saya bayangkan dulu, Pak. Memang Iya. kalau rasa sulit dideskripsikan. Bisa cuma dirasakan. Iya. Tetapi sangat eksotik. Dan itu buahnya sangat lebat. Saya punya tinggi belum ada 3 meter. Usia baru 3 tahun, buahnya sangat lebat. Oh, ya, sangat lebat ya, Pak. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak, Mbak. Mangga misalnya, mangga kyoje. Itu besar-besar, peloknya tuh tipis. Mangga apa tadi, Pak? Mangga kyoje. Kyoje. Itu Ya. bukan dari India kan, Pak? Bukan. Oh, Kalau ini namanya mirip-mirip kalau- India. Tidak salah, saya dari sekitar Korea lah, antara itu ya, seperti itu. Annyeonghaseyo ya, Ya. Pak. Ya, saya juga ada mangga dari luar juga namanya mangga falan. Itu masih muda, sudah enak dimakan. Bahkan peloknya ikut keiris, ikut kemakan, Mbak. Itu kok Iya. isinya itu. Makanya saya juga heran. Loh, kok aneh-aneh tuh ini tanaman ini. Saya tadinya nggak percaya. Lalu masih muda saya petik, saya iris pakai pisau, saya makan. Loh, kok nggak asem? Loh, kok peloknya juga enak. Ya itu saya juga cukup heran. Jadi banyak sekali. Kemudian ada berbagai jenis tanaman jambu air ya. Ini yang paling layak dibudidayakan antara lain jambu madu delit. Madu Itu dari Sumatera Utara. Jadi sangat manis, teksturnya renyah, tidak ada bijinya. Itu Pak yang dicari, Pak. Ya. Nggak ada bijinya, Pak. Itu juga layak untuk dikebunkan. Kemudian ada jenis jambu biji yang tidak ada bijinya. Kan lucu. Loh, kok lucu? Namanya aja jambu biji. Tapi kok tidak ada bijinya kan aneh ini. Tapi ini benar-benar ada. Ini jenis namanya adalah jambu biji farang. Jambu sukun ya. Jambu Jenis sukun. jambu sukun. Jambu biji sukun namanya farang. Parang. Itu betul-betul tidak ada bijinya, satu pun tidak ada. Padahal namanya jambu biji ya, Pak. Ya, yang selama ini dijual di supermarket itu kan jambu biji kristal ya. Iya. Nah, itu agak bulat, bijinya sedikit. Memang itu juga jenis sukun. Ya. Tetapi yang farang ini agak lonjong, tetapi tidak ada bijinya Tidak ada satu. bijinya satu pun. Itu ya. yang luar biasa. Taruh kulkas maknyus itu, Mbak. Wah, saya jadi penasaran ini, Pak. Tapi Ya. nanti kita akan lanjut lagi karena ini ada jeda iklan dulu yang Ya. mau lewat. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Yogyakarta. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di Antv. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai
resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Duit. Takut. Enggak. Dia lapar. Kembali lagi di Bincang Toko Antv Yogyakarta pemirsa, dan masih bersama saya Ninda Vilas Putri dan juga Pak Ardi selaku pemilik dari, saya nyontek lagi, wisata agro kebun buah Langkas di Sedayu gitu ya. Tadi kita udah cerita banyak sekali, bahkan sampai terakhir tuh ada jambu biji yang nggak ada bijinya. Ternyata Iya. unik-unik ya Pak ya, Betul. tanaman itu. Dan apakah awal mula kebun buah ini memang di sini atau di mana dulu gitu Pak? Ya, saya punya rumah di kota, Mbak. Oke. Nah, kemudian di kota itu sebenarnya ada tanah nggak seberapa besar ya, halamannya ratusan meter lah. Kemudian dari situ saya mulai, saya pot tanaman-tanaman koleksi saya itu, tapi lama-lama kok nggak cukup ya. Saking Lama-lama kok nggak banyak ya? cukup, saking banyaknya. Lalu ini saya mencoba untuk membeli tanah yang ya setengah hektaran lah kurang lebih. Lalu saya pindah ke sini. Nah, tapi karena berjalannya waktu saya juga terus saja koleksi, lama-lama tanah saya nggak cukup lagi nih. Ada rencana mau pindah Pak? Ya, nah kebetulan saya juga sudah mengeksekusi tanah 2 hektar Oh, di wow. dekat Kali Progo, yaitu kebetulan di desa Gamplong, itu desa kerajinan. Jadi nanti bisa memajukan kerajinan sekaligus juga untuk wisata edukasi agro ya. Jadi saya lebih ke edukasi, kemudian melihat mana, mengamati ya buah yang cocok dibudidayakan di Indonesia, kita kembangkan. Itu. Jadi ini memang sudah saya siapkan 2 hektar, tapi saya bersama kawan-kawan ya yang usaha pupuk ini juga akan menyiapkan yang lebih luas lagi. Nanti ini kebetulan ada tanah di sekitar Borobudur sana. Moga-moga insya Allah lah nanti bisa kita eksekusi untuk yang lebih luas sehingga koleksi kita bisa ribuan dari berbagai jenis. Sehingga menjadi lahan konservasi, lahan pengamatan, lahan ya pokoknya dari situ kita berharap muncul tanaman buah yang buahnya lebat, rasanya enak, awet, kemudian penampilannya eksotik, nutrisinya tinggi sehingga bisa kita ekspor ke luar negeri. Sehingga kita tidak lagi jualan buah-buah luar, import gitu loh Pak. Saya tuh kadang terenyuh ya, miris melihat warung-warung buah di desa tapi yang dijual tanaman buah luar, kan aneh nih. Padahal desa kan harusnya produksi buah gitu loh. Nah, saya sangat memimpikan itu. Seandainya kita menanam tanaman buah ini yang harganya nyun sewu, maaf ya orang Jawa nyun sewu, itu kadangkala harganya jauh lebih tinggi dari beras, Mbak. Jadi kalau kita nanam padi 1 hektar dengan menanam tanaman buah eksotik 1000 meter saja, hasilnya bisa lebih tinggi tanaman buah 1000 meter. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besar potensinya petani kita itu menjadi kaya. Ya, menjadi kaya, tidak menjadi, karena image petani itu sekarang ini, petani itu image-nya miskin, menderita, gitu. Karena harga pupuk tinggi, begitu panen hasilnya rendah, begitu jual harganya rendah, sehingga petani banyak yang menderita. Ya, jadi banyak orang miskin rata-rata ya petani nelayan, Mbak. Nah itu saya punya obsesi bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka melalui tanaman buah ini. Itu jadi memang ada mimpi besar, ya.
saya harap kalau ini nanti bisa ada campur tangan dengan pemerintah untuk memetakan, oh di daerah ini nanam ini, daerah ini nanam ini, seperti di Belanda ya, di plot-plot gitu ya, sini yang apel, sini yang anggur, nah, di Indonesia nanti juga begitu, sehingga harganya stabil ya, harganya stabil dan kita bisa menjual ke luar negeri, bisa ekspor dan bisa memenuhi kebutuhan buah dalam negeri. Wah, ini ketahanan pangan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Ini jadi bisa swasembada pangan. Iya. Ini swasembada pangan, tidak hanya beras. Itu loh yang saya harapkan. Lebih maju lagi ya Pak ya? Iya. Tapi kalau sampai sekarang nih, berarti selama berapa? 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun Bapak Memulai, koleksi ya. dan memulai, dan 4 tahun pindah di sini. Iya. Apakah hasilnya ini sudah pernah diekspor atau masih untuk kalangan sendiri saja? Jadi begini, saya belum pernah mengekspos kebun saya ini, belum pernah mengkomersialkan. Oke. Sama sekali belum pernah meskipun ada wisata agro, belum pernah saya komersialkan. Oke. Artinya tiket masuk atau apa, enggak pernah. Tapi pure saya hanya koleksi. Tetapi getok tular Mbak, dari mulut ke mulut, kawan-kawan pada nengok, sekolah pada berkunjung, saya juga tidak ngecas serupiah pun, bahkan saya nyugui snack, nyugui konsumsi dan sebagainya. Karena yang namanya hobi itu kan mahal harganya, Mbak. Kepuasan itu mahal harganya. Nah, saya ke situ, ya entah nanti Mbak, kalau sudah besar, ada tanah luas, atau apa, ada investor atau apa, lain cerita. Ya, tapi untuk saat ini memang hanya sekedar koleksi, kemudian mengamati apa yang kira-kira berbuah bagus, rasanya enak, layak dikebunkan, itu yang saya lakukan. Itu yang terjadi. Berarti memang Bapak ini sebenarnya sehari-hari apakah cuma di sini aja mengoleksi atau? Oh tidak, sampai detik ini saya tetap usaha pupuk. Usaha pupuk tadi ya, ya, sama yang teman-teman ya, bersama teman-teman. Ya bahkan pupuk kami juga sudah sampai ke Malaysia, sampai ke. Berarti yang diekspor malah pupuknya? Iya, baru sementara ini baru pupuknya. Oke, ya. baru pupuknya. Ya. Terus kalau kebun ini berarti pure milik Bapak ya? Ya, bukan, kalau ini milik pribadi. Bukan belum sama teman-teman, entah nanti karena ada rencana bersama teman-teman. Ada yang di Borobudur itu tadi ya? Ya, rencana itu. Oh, keren sekali. Dan untuk sekarang dari 55 apa ya sebutnya? Keluarga, family kalau bahasa gaulnya Pak, bahasa biologinya. Iya, family ya. Dan dari 300 spesies. agak intelek dikit ya saya. Biar kelihatan pinter saya. Ya, padahal petani padahal nggak apa-apa, petani juga berhak untuk pinter. Untuk satu ada nggak Pak satu tanaman yang menurut Bapak itu paling unik kayak gitu? Menurut Bapak? Saya rasa setiap tanaman punya keunikannya sendiri-sendiri. Ya, punya keunikan sendiri-sendiri. Misalnya saya ada tanaman tuh namanya miracle fruit. Buahnya merah kecil-kecil, nanti Mbak bisa lihat di sana. Buah keajaiban itu ya, bahasa Indonesia. Keajaiban, buah ajaib. Buah ajaib. Ya. Jadi kalau makan miracle fruit itu 1 atau 2, kemudian kita ratakan di lidah kita. Kemudian kita makan blimbing wuluh ya, itu kan rasanya asem Mbak. Setelah makan miracle fruit tadi, rasanya jadi seperti sunkist. Oh iya? Enak, iya. Wow. Itu. Nah, itu unik kan? Iya. Cuman kalau dikebunkan, kemudian diekspor, ya mungkin belum begitu menarik. Karena apa ini? Masa mengkonsumsi miracle fruit kan aneh kan? Tapi kalau lucu-lucuan, ini menarik. Untuk wisata ini menarik. Dan bisa tumbuh di bisa sini tumbuh ya, sangat lebat, di pot aja lebat. Itu buahnya. asli buah Indonesia atau? Saya rasa dari luar ya. Dari luar. Saya ada catatannya semua Mbak. Oh, jadi kalau harus nengok catatan ini. Tapi memang kalau kayaknya di Indonesia nggak ada ya Pak kayak gitu ya? Ya sekarang mulai 1-2 ada. Awalnya juga nggak ada. Ya. Oke Pak, kita akan kembali lagi setelah iklan yang berikut ini.
Iyalah Pak. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Masih di Bincang Toko Antv Yogyakarta dan masih di Kebun Buah Langka, wisata agro di Sedayu. Ini bersama Bapak Ardi, pemiliknya, dan kita sudah ada di depan salah satu buah yang saya pegang juga. Ini namanya jeruk nagami yang katanya bisa dimakan sekulitnya. Betul. Saya sebenarnya penasaran sih Pak, tapi sebelum itu saya mau nanya nih Pak, dari semua buah yang ada di sini 300 spesies itu, pernah nggak sih Pak terjadi sesuatu hal yang lucu kah atau unik kah waktu Bapak nyari-nyari koleksi kayak gitu? Ya, saya kalau sudah ada info satu jenis tanaman langka ada di mana, itu saya datangi. Oke. Bahkan sampai menginap di hotel. Wow. Dan nanti melobi soal harga. Oke. Ya, kadang kalau ketemu kolektor, nanti akhirnya tuker-tukeran. Tuker-tukeran gimana? Tuker-tukeran tanaman. Oh. Kamu punya apa, saya punya apa, saya nambah uang berapa, dia nambah uang berapa. Oh, gitu. Sampai seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi saya berburu sampai menginap di hotel. Bahkan kalau bawa kendaraan tuh istri saya malah tempat duduknya jepit gitu karena banyak tanaman. Ya, Oke. pernah istri saya itu dari Jawa Timur sampai kakinya sulit diluruskan karena kejepit tanaman. Astaga. Oke, sampai Ya, Jawa Timur sampai kayak betul. gitu ya. Kemudian ada juga importir, saya titip ya, importir sambil dimakan Boleh boleh makan Mbak? ya? Tapi mahal kan ya? Ya, ini lebih orange Mbak kalau mau. Ini. Oke. Ya. Jadi ini buah jeruk nagami ini bisa dimakan dengan kulitnya. Ya. Terus tadi gimana Pak importirnya? Ya, ini terutama dalamnya Mbak yang Gimana? ya. Ini yang manis itu dalamnya. Kalau masih ada hijaunya ini masih ada sengirnya. Iya, ada sedikit. Ya, tapi kalau sudah kuning full itu dengan kulitnya. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini dalamnya sudah enak dimakan. Udah enak dimakan. Ya. Oke. Yes, enak sih Pak. Tapi itu Enak. dia agak sengir. Ya. Ya. Oke. Terus tadi gimana ceritanya sama importir? Tadi? Ya, jadi kalau ada importir, biasanya kawan-kawan ada beberapa yang import ya tanaman-tanaman langka itu paling saya nitip. Ya. Kadang juga saya kalau keluar bawa bijinya, kadang gitu. Ya kan boleh kalau bawa biji. Oh iya, kadang boleh kalau bawa ya, lama. makan buah di pesawat gitu, bijinya saya tanam, kadang kala gitu. Gitu. Dan ternyata ya ada yang tumbuh, ada yang enggak. Ada jenis ceri itu saya tanam, waduh sudah semangat bawa 5 atau berapa tak tanam nggak tumbuh-tumbuh. Gitu, ya enggak apa-apa. Tapi juga ada yang tumbuh, ya saya tanam gitu. Pernah kejadian udah apa selain ceri itu pernah kejadian udah ditanam udah gede tiba-tiba layu gitu nggak Pak? Semua tanaman dimungkinkan untuk besar tiba-tiba layu.
Kalau Oke. dia terserang penyakit namanya fusarium. Apa itu? Ya, itu sejenis jamur penyebab layu. Ya, ada fusarium sp, ada Pseudomonas sp. Itu yang menyebabkan tanaman layu. Nah, pasti hampir semua petani mengalami itu kalau kebun ya. Entah itu coklat, entah apa, apalagi tanaman horti. Tanaman buah juga begitu. Kelengkeng terutama yang agak rentan terhadap jamur layu. Sudah berbuah lebat, tiba-tiba mati, kering ya. Itu sebenarnya ada solusinya, tapi kan segmennya nggak bicara itu, Mbak. Iya, saya nggak bicara itu, Nanti Pak. saya dikira bisnis nih. Nggak, kalau untuk apa namanya tanaman dari luar nih Pak, kan banyak ini kan juga selain tanaman Ya. lokal juga ada tanaman luar. Ya. Pak. Nah, tanaman luar yang biasanya cocok ditanam di sini itu karakternya kayak gimana sih Pak? Rata-rata tanaman luar yang daerahnya sama-sama tropis, ya seperti India Selatan, kemudian Amerika Selatan seperti Meksiko, Brasil, Peru, nah itu cocok. Atau sekitar Khatulistiwa, Thailand itu masih bisa berbuah di sini ya. Jadi karakternya hampir sama. Kalau di sana berbuah, di tempat kita di Indonesia ini juga bisa berbuah. Oke. Dari luar daerah dingin pun bisa, tapi perlakuannya sangat luar biasa. Sangat Ya. ekstra. Iya, harus dibikin iklim sesuai dengan di sana. Itu Oh, biayanya gitu. terlalu mahal. Tapi pernah diterapkan Kalau itu? saya belum pernah mencoba itu, tapi banyak kawan yang mencoba, terutama bunga yang dari Belanda itu apa namanya? tulip Nah, tulip itu bisa di Indonesia, tapi harus dengan perlakuan yang rekayasa yang luar biasa supaya iklimnya sama. Bisa kalau seperti itu. Tapi kalau sesama Khatulistiwa enggak perlu rekayasa macam-macam. tinggal tanam aja. Tinggal tanam aja keluar, rasa pupuknya bagus. Oh iya, sama punya Ya, kalau bagus. kita pelit pupuk, dia juga pelit buah. Iya kan kita harus Pelit- ngasih makan dulu ya iya, Pak ya. betul, memberi menerima. Wih, take and give ini. Bukan take and give, Oh bukan, give and give. give and receive. Oh, give and Kalau receive. take itu kesannya ngambil, Oh, iya, aktif ya. bener. Nah, itu Mbak. Give and receive ya. Oke. Oke. Selain tanaman interlokal apa ya, tanaman mancanegara, Iya. itu juga katanya ada tanaman-tanaman zaman dulu Pak yang ditanam di sini. Ada. Ya, saya juga ngoleksi tanaman-tanaman yang kita ya yang zaman jadul dulu waktu saya masih kecil. Ya, seperti kepel. Ya, saya Apa ada itu? kepel itu ya buahnya di batang-batang itu, Mbak. Ya. Kalau orang-orang tua Jawa pasti tahu lah. Tahu lah, besok Masih nanti ingat saya lah. tanya sama orang tua saya. Ya. Tahu. Kemudian ada bisbul. Ya, ini tanaman bisbul. Bisbul, Nah, oke. Ini bisbul ini juga tanaman lokal, tanaman langka. Ya, kemudian ada mundu, Mundu, ada lobi-lobi, lobi-lobi. ada keluak yang untuk berongkos, Keluak, kemudian lebih ada besar. lerak yang Lerak, untuk nyuci nyuci batik. batik. Saya juga punya tanamannya. Berarti kalau misalnya mau nyuci batik tinggal Tinggal ambil. petik, ya, Tinggal petik. pace, kan Pace. banyak pace, Pace ya, juga ada? pace ada, Oh, kan pace tuh ada. untuk kesehatan bagus. Iya, bagus sekali. Makanya saya tanam itu pace. Oke, itu nah kan udah langka banget nih Iya. Pak tanaman kayak gitu. Itu dapatnya dari mana Pak? Lah itu ya harus berburu terus, Mbak. Tanya ke sana kemari, setiap di daerah mana ada enggak, itu saya tanya. Saya kan kalau bisnis pupuk kan keliling ke seluruh Indonesia. iya. Sekalian Jadi saya bisa nyari. ngumpulin gitu loh. Wah, ini bisa bawa pulang, ini Oke. bawa pulang gitu keliling gitu. Indonesia. Akhirnya terkumpul. Mungkin sekarang 300 jelas lebih, Mbak, sudah. Mungkin bisa 400, saya belum ngitung lagi. Oh, wih, besok Iya. datang lagi ya Pak. Ya, saya data lagi. Karena tanaman-tanaman lucu-lucu yang waktu saya kecil pun sudah nggak pernah saya jumpai, saya punya sekarang. Oh, tanaman Ya. lucunya tuh kayak gimana? Ya seperti wuni. Wuni. Wuni ya belum pernah tahu. Belum, itu buahnya Ada kayak gimana? buahnya lebat di depan, cuman saya pot keluar buahnya. Itu Nanti boleh nyoba buahnya. asik. Itu bentuknya kayak gimana Pak? Buni. Ya tangkainya terus banyak kecil-kecil itu warnanya kalau masih mentah hijau, nanti merah. Nah kalau udah masak hitam. Hitam Ya, malahan ya hitam, Pak ya? ya. Tapi saya juga punya jenis wuni yang lain, namanya wuni keraton, Mbak. Itu buahnya lebih empuk, dagingnya putih, lebih empuk, putih dan lebih manis. Kalau wuni yang biasa itu asam manis. Ya. Pernah paling jauh nyari? Paling jauh nyari tanaman yang langka-langka itu di mana Pak? Ya ini saya baru nyoba kultur jaringan kurma ya dari Inggris, Mbak. Inggris. Iya dari Inggris. Tapi ini kultur jaringan kurma. Kurma Inggris? Justru yang mengkulturkan jaringan kurma ini itu malah Inggris sekarang rata-rata Oh importer. gitu ya Pak ya? Iya, itu Saya kira Inggris. masih dari Arab Saudi. Tapi kalau Thailand dan sebagainya, saya kurma di sini ada beberapa berbuah ya. Ada yang jenis atswa, ada yang jenis barhi, ada yang jenis KL1 yang sekarang baru heboh. Woi. Nah, KL1 yang baru heboh lah di
kurma mania, Kurma mania. para penggemar Para kurma. penggemar kurma. Ya, Oke. itu banyak sekali. Ya. Oke, Bapak, kita break dulu ya, Pak ya. Ya. Setelah jeda iklan berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Bincang Toko ANTV Jogja. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. ANTV. 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. ANTV. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. ANTV. Takut. Enggak, dia lapar. Kembali lagi di Bincang Toko ANTV Yogyakarta pemirsa, dan masih di kebun buahnya Pak Ardi, kebun buah langka wisata agro di Sedayu. Wisata agro kebun buah langka ya Pak ya? Bolak-balik loh sebenarnya. Ya, tadi ini adalah sebuah wisata gitu ya Pak ya. Kok mau tiba-tiba Bapak berpikir untuk membuka wisata itu sejak kapan sih Pak? Ya sebetulnya awalnya kan saya tidak komersial ya Mbak. Jadi artinya ini koleksi, kemudian banyak pengunjung mulai dari perorangan sampai anak-anak sekolah, SD, SMP dan seterusnya, dan saya tidak ngecas rupiah pun. Bahkan memberi snack, kadang juga menjelaskan harus meluangkan waktu karena hobi ya Mbak. Tapi saya pikir-pikir kalau begini terus saya bisa bangkrut malah. Malah nanti nggak bisa mendidik banyak anak-anak. Makanya ke depan mungkin saya hanya sekedar ya
bukan komersial sih. Saya cas tapi kemungkinan hanya untuk sekedar bayar listrik, gaji tukang kebun, paling itu aja. Tidak mengharapkan profit sama sekali di sini. Karena harapannya Bapak kok? Karena tujuan utama saya bukan itu. Tujuan utama saya adalah bagaimana saya mengamati, menemukan tanaman yang layak dikebunkan. Dan itu pengen diajarkan ke... Oh iya tentu. Jadi anak-anak nanti pertama pengenalan dulu kepada berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman lokal, tanaman masa lalu yang sekarang juga sudah sulit ditemukan, ada di sini. Kemudian juga tanaman-tanaman luar, bahwa di luar pun banyak tanaman buah yang bisa ditanam di sini, sehingga tidak harus impor dari sana. Nah, anak mulai mengenal, sehingga kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nah, begitu mengenal, saya harapkan mereka mencintai tanaman. Kemudian nanti kami ajari caranya perbanyakan, misalnya caranya nyangkok, caranya nyambung mata, itu beneran setek. Bener nanti kita praktekkan, ada gurunya nanti yang akan menjelaskan mereka sampai ke sambung mata, sambung susu, ya. Kemudian mungkin kalau yang agak sekolahan mungkin ya nanti kultur jaringan yang kita ajarkan. Karena saya sudah punya rencana kerjasama dengan dosen Gajah Mada, bidang pertanian ya, itu mau bikin lab kultur jaringan kecil-kecilan untuk pendidikan juga. Di sini juga Pak? Di sini kemungkinan, kalau enggak ya nanti yang di tanah berikutnya. Itu jadi tidak saya komersialkan. Ya, entah nanti kalau kita punya tanah luas dan sebagainya beda cerita ya. Bisa disatukan dengan resto, bisa dijadikan satu dengan restoran dan sebagainya, itu mungkin. Ya, tapi untuk saat ini ya seperti ini. Oke. Ngomong-ngomong soal kebun buah nih Pak, ini kan pasti ada namanya kolektor gitu ya Pak, pasti ada yang paling disukai, entah itu karena faktor pencarian yang susah atau memang karena bentuknya yang sangat unik. Nah kalau Bapak Ardi sendiri, buah yang paling disukai di kebunnya nih, ada nggak Pak? Susah ya, karena semua saya cintai. Waduh, sama rata. Jadi memang banyak keunikan-keunikan Mbak, seperti yang anggur Brasil nih, kalau sudah berbuah, waduh, lebat sekali di batang-batang itu kelihatan. Itu saya kalau udah di bawah pohonnya metin itu sambil makan, nah itu saya suka sekali. Kemudian yang di situ itu ada sawo Australia, kalau sudah kuning gitu, saya belah pakai pisau, warnanya dagingnya itu seperti bening, seperti kelengkeng dagingnya. Ya, tapi begitu dimakan manisnya luar biasa. Itu sawo Pak, sawo Australia. Dari Australia. Kemudian ada plum, Australia juga ada plum, itu bisa tumbuh dan berbuah lebat di tempat saya. Jadi tidak ada yang spesifik Mbak. Oh, berarti memang semuanya semua suka, saya suka. Gitu. Ya. Terus tadi kayak saya dengar ada Buddha, tapak Buddha. Oh jari. Oh jari. Ya, jadi jeruk jari Buddha ini. Itu bentuknya gimana? Ya ada di depan itu. Itu jenisnya jeruk keprok sebetulnya. Jeruk keprok. Ya, jadi jeruk langsung konsumsi. Tapi bentuknya itu seperti jari karena banyak jarinya itu. Maka disebut jari Buddha. Ya, warnanya orange menyala. Itu dari sini juga jadi? Itu dari luar. Dari luar. Oke. Kalau prosentasenya sih Pak di sini tuh kebanyakan lokal ataukah lokal luar sama banyak atau gimana? Ya 60-70% masih lokal. Masih lokal. Yang 30-40% itu ya dari luar. Karena faktornya paling dekat di sini. Ya, dan rata-rata buah khatulistiwa. Buah khatulistiwa. Khatulistiwa lah ya. Iklimnya tropis. Ada nggak sih Pak buah yang nggak rasanya tuh manis? Maksudnya di sini, kecuali belimbing wuluh dan lain sebagainya, kita tahu ya Pak ya itu memang. Tapi ada nggak sih buah langka yang rasanya itu nggak manis, tapi ada gitu loh Pak? Tidak manis tapi ada, maksudnya asem. Ya asem nah, bisa. Asem, Barbados cherry itu asem. Bentuknya bagus, cantik Mbak. Merah ranum ada di situ. Wah kelihatan. Kalau orang lihat pengen metik langsung makan, padahal asemnya juga dahsyat itu. Itu dia mateng gitu Pak? Iya mateng. Tapi pernah diteliti nutrisinya, terutama vitamin C-nya, itu sekian kali lipat jeruk. Wow. Jadi kalau orang kena flu atau apa butuh vitamin C, asupan vitamin C, makan Barbados cherry. Boleh itu Pak? Ada berbuah lebat di sana. Oke, tadi apa cherry? Barbados cherry itu juga dari luar ya Pak ya? Iya betul. Kelihatannya warnanya merah. Merah. Kecil. Hijau merah. Ya sekelereng besar dikit lah. Sekelereng besar dikit. Ya kemudian ada yang namanya sawo hitam. Itu besarnya bisa 1 kilo Mbak. Tapi kulitnya hijau, dalamnya itu hitam kecoklatan.
kalau saya makan itu rasanya seperti ubi rambat dan brownies. Itu gimana Pak? Ubi rambat dan brownies itu kan manis-manis. Ya, cuman sayangnya dia harus masak di pohon. Oh, tidak kalau bisa dipetik, ya harus nunggu masak di pohon, baru bisa kita ambil, kita makan. ciri-cirinya kalau masak gimana? Empuk. Oh, Sudah empuk. tidak keras lagi. Ya. Takutnya nanti malah busuk di situ, Pak. Ya, itu repotnya. Jadi kalau mau tahu ya harus di brongsong. Jadi begitu jatuh, dia jatuh di brongsongan. Oh, gitu. Nah, itu baru dikonsumsi. Itu kalau di jus campur coklat, aduh. Aduh, enak banget itu, Pak. Rata-rata kalau kita jajan ya, minum jus itu jus apa? Jus mangga, jus nanas, jus tomat. Nggak ada yang jus sawo hitam. Itu nggak ada. Jus anggur laut. Kan? Tapi di sini ada ya, Pak? Ada. Kalau ke depan harus ada. Harus Sehingga ada ya. kalau buka restoran tuh jusnya yang unik-unik. Yang gitu. unik-unik jus sawo Punya hitam. nilai tambah, ya. Iya. Jus sawo hitam. Padahal warnanya nggak hitam ya, Pak ya? Warnanya hitam Warnanya ya? Hitam. hijau, tapi kalau sudah masak ke kusam, tapi dagingnya hitam kecoklatan. Hitam kecoklatan itu tadi. Iya. Kan unik, Mbak. Kalau jajan jus gitu, mau pesan apa? Jus sawo hitam, kan aneh. Jus sawo hitam gitu ya? Jus dondong merah. Itu, karena saya juga ada dondong merah, kalau makan tinggal lep, keluar tinggal biji tanpa ada serabutnya. Itu biji-biji? Biji, cuman dondongnya agak kecil, Mbak. Oh, kirain yang segede. Enggak, sebesar apa ya? Kelereng yang besar. Nah, pernah lihat kelereng besar? Ya, segitu itulah. Gitu ya, Jadi tinggal makan, keluar tinggal bijinya. Waduh. Nggak ada serabutnya. Tesnya persis dondong yang sudah masak. Sama persis. Banget ya Pak itu, Pak. Ya. Ampun, langsung ngiler ini Pak. Makanya saya jatuh cinta, Mbak. Waduh. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang mengagumkan ciptaan Tuhan ini ya. Ini mengagumkan sekali, luar biasa. Oke, tapi ini Bapak nggak nanam sendiri kan, Pak? Maksudnya literally Ya, sendiri. punya tukang kebun lah. Ya. Oke, untuk agrowisatanya sendiri itu ada pengurusnya juga sekarang? Sekarang sudah ada manajemennya, ya. Nah, ke depan nanti mungkin bersama teman-teman kita siapkan berapa hektar, nggak tahu nanti. Itu nanti pasti akan lebih profesional. Baik Bapak, kita jeda iklan dulu ya Pak ya. Siap. Nah, untuk pemirsa masih penasaran, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Yogyakarta. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo,
Tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Kembali lagi di Bincang Toko Antv Jogja pemirsa, dan ini adalah segmen terakhir nih. Wah, waktunya untuk mengulik lebih dalam lagi Pak Ardi dan juga kebun buah wisata agro. Saya ingatnya wisata argo, wisata agro kebun buah langka di Sedayu ya, Pak. Betul, ya. Nah, suka dukanya nih Pak, pasti ada dong Pak, memiliki kebun seluas ini dengan buah-buah langka yang ya tentu banyak suka dukanya Mbak, terutama ketika berburu ya, harus kemana-mana, harus meluangkan waktu, kemudian sudah beli mahal-mahal, mati lagi. Pernah saya beli harga 4 juta mati, itu ya biasa. Ya karena memang masih langka. Jadi memang kalau kolektor tuh beli mahal enggak apa-apa Mbak. Ya seperti kelengkeng merah, waktu beli kecil tuh harganya 2,5 juta. Tetapi bagi saya perbanyak jadi 20 jadi murah. Iya. Akhirnya kan gitu. Bener. Jadi saya akhirnya dari 1 punya 20, punya 25, punya 100. Jadi harga segitu menjadi tidak mahal. Tapi saat beli pertama memang luar biasa mahal. Ya. Beli pertama mati, wah. Nah itu, saya pernah juga beli keluar buahnya dicuri orang, itu juga pernah. Buah peach itu. Iya, saya punya lebat sekali buahnya. Tahu-tahu nggak ada barangnya, mungkin ya dicuri orang. Buahnya atau pohonnya? Tanamannya, kalau buahnya sih nggak masalah. Mungkin dia tahu bahwa ini tanaman mahal dan tanaman langka. Akhirnya ada yang hilang. Nggak apa-apa, rezeki akan makin bertambah. Tapi sukanya jelas banyak ya Pak ya? Sukanya ya tadi membahagiakan tadi. Membahagiakan kalau bahagia kan susah diukur pakai materi Pak. Iya benar-benar bahagia susah diukur nih. Terus kalau misalkan kan Bapak tadi punya mimpi ingin mengedukasi masyarakat di Indonesia, memang mengenai tentang pertanian ini, pandangan Bapak di pertanian di Indonesia ini kayak gimana sih Pak? Ya kalau saya boleh bicara sedikit tentang pertanian ya, karena saya bergerak di bidang pupuk. Jadi begini, dulu sebelum swasembada beras nih tahun 70-an lah, tahun 60-an itu petani kan kenalnya cuma pupuk kandang, pupuk kompos, itu ya nggak pernah pakai pupuk pabrik, sehingga ibaratnya pupuk organik itu lauknya tanaman. Nah, tapi tidak pernah diberi nasi. Nah, nasinya tanaman itu pupuk padu, ya yang diproduksi besar-besaran ini, ya itu adalah nasinya tanaman. Nah, makanya tahun 86 semenjak Panca Usaha Tani dicanangkan oleh Pak Harto, presiden kita, akhirnya nasi dan lauk kan komplit Mbak. Sehingga tahun 86 Presiden Soeharto dapat penghargaan dari FAO karena swasembada pangan. Nah, tetapi celakanya budaya tanah memupuk organik ini ditinggal. Karena ketika dipupuk pabrik hasilnya naik, berarti ini yang bikin bagus pupuk pabrik. Padahal harusnya dua-duanya. Akhirnya pupuk organik ditinggal, pupuk pabriknya berlanjut sampai sekarang. Akhirnya yang ada di tanah pertanian di Indonesia rata-rata nasi saja tanpa lauk. Sehingga bisa kita ibaratkan kalau kita manusia makan hanya nasi saja, wah nutrisinya jadi kurang, gizinya kurang, zat pembangunnya tidak ada protein, zat pengaturnya seperti vitamin tidak ada dan seterusnya, mudah sakit-sakitan. Tanaman sekarang juga mudah sakit-sakitan, ya produksinya menurun, mudah terserang penyakit dan sebagainya karena pupuknya hanya pupuk nasi saja. Jadi saya dengan teman-teman ini harus dikembalikan lagi budaya pakai pupuk organik ini, tapi untuk mencari pupuk kandang yang jumlahnya sampai ton-tonan kan tidak mudah sekarang. Maka kita ciptakan teknologi pupuk yang setara dengan 1 ton pupuk kandang per kilonya. Itu lewat riset-riset. Dan ini sudah kita temukan, bahkan riset ini pernah ditawar oleh Jerman ya waktu itu, tapi tidak kita berikan karena kita untuk bangsa kita sendirilah. Itu jadi, tapi itu nanti ngomong yang lain lah Mbak. Nanti saya dikira jualan malah itu. Tapi filosofi ini penting untuk para pelaku
pupuk organik seluruh Indonesia saja. Saya tidak menyebut merek ya, tapi bahwa Indonesia sebenarnya darurat pupuk organik. Ya, karena kalau tidak dilakukan pemupukan organik yang mengandung unsur hara mikro yang jumlahnya 80-an lebih, juga masih mengandung asam organik untuk menguraikan zat-zat pengikat di pupuk pabrik sehingga tanah menjadi gembur kembali. Itu kalau tidak dilakukan tidak akan bisa subur kembali. Maka tanahnya menjadi bantat. Nah, maka jangan heran kalau tanaman-tanaman saya yang di sini kecil-kecil sudah pada berbuah, karena nasi dan lauknya komplit. Gitu loh. Ya, Pak, ya? Nah, ini penting, ini bukan soal dagang, tapi ini memang filosofinya seperti itu yang harus diketahui. Saya membayangkan kalau pemerintah kita care terhadap keprihatinan ini, ayo kita galakkan pupuk organik diimbangi dengan pupuk anorganik, nasi dan lauknya lengkap. Wah, mengerikan, Pak. Kita bisa swasembada. Tahanan pangan kita akan luar biasa. Ya, mau itu kita akan ekspor apapun. Buah tanaman buah kita ekspor, tanaman pangan mau padi, mau bawang merah kita akan ekspor. Ya, tidak import seperti sekarang ini. Ya sudah petani celaka, import lagi. Waduh, semakin celaka kita ini. Betul. Apalagi kalau import katanya ada bla-blanya lah, itu yang bikin mereka mempertahankan importnya itu loh. Iya, bisa tahu sendirilah bla-blanya apa. Ya itu ya, bla-blanya mungkin bisa dibahas di lain episode gitu ya, Pak. Lain segmen. Oke, untuk kedepannya nih Pak, selain tadi mau buka tanah di Borobudur, terus ada di daerah dekat kali Gamplong sini malah dekat di Desa Kerajinan ya. Gamplong, ada rencana lain nggak Pak kedepannya? Atau mungkin harapan untuk agrowisata ini? Saya itu begini loh Mbak, pengen mari Anda yang sekarang berkebun, entah itu sawit, entah itu coklat, tidak hanya sawit sebetulnya yang menarik, tidak hanya coklat, tidak hanya lada, tapi coba banyak kebun buah ini yang hasilnya secara ekonomi jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Seperti kita nanam kurma misalnya, KL1. Itu 2-3 batang pohon KL1, kurma KL1, hasilnya bisa setara dengan 1 hektar sawit. Serius. Ya. Kemudian kalau kita mau mengebunkan kelengkeng ini, kelengkeng yang sekarang ini saya rasa paling enak ya. Karena bijinya kecil, rasanya lezat, dagingnya tebal dan agak awet, bentuknya eksotik, ya. Dan nutrisinya tinggi. Itu namanya kelengkeng New Crystal. New Crystal. Itu satu dompol itu bisa 1 sampai 2 kilo. Ini satu tanaman paling diameter 15 cm itu bisa 1 kuintal, Mbak. Coba bayangkan. Teman saya menanam bisa 1 kuintal satu tanaman, padahal per kilonya itu 50.000. Kalau petik langsung lebih mahal. Karena ada rasa eksotiknya sendiri ya, metik harganya lebih mahal malah. Daripada kita storkan ke supermarket. Coba, berarti satu tanaman kalau 100 kilo atau 1 kuintal kalikan 50.000, itu sudah 5 juta satu tanaman. Satu tanaman ya Pak ya? Padahal 1 hektar kecil ya? Bisa 200 batang. Coba 5 juta kalikan 200, 1 miliar per hektar. Itu keuntungannya. Cobalah pikirlah sama teman-teman yang punya kebun-kebun luas ini. Ya. Saya sampai gemes kalau udah ngomong gini, Mbak. Gitu. Nggak apa-apa Pak, itu ada karena potensinya luar biasa sekali. Ayolah kita mulai kembali ke pertanian, karena justru kita akan menjadi besar kalau basicnya adalah pertanian dan kelautan kita ini. Ya. Dan itu apa saja ya Pak ya, pertaniannya mau buah boleh, boleh mau apapun. Padi juga monggo. Monggo, tapi saya sarankan buah karena harganya lebih tinggi. Pak. Ya, nilai ekonominya lebih tinggi. Tapi nanti kalau buah semua ada saingannya dong Pak. Saingannya? Saingannya Bapak maksudnya? Oh, enggak apa-apa, saya tidak merasa tersaingi. Ya, saya senang sekali kalau seluruh petani Indonesia ini mulai fokus ke tanaman buah. Ya, pemerintah juga konsen, wah ini luar biasa. Terakhir Pak, satu kalimat untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai buah dan kecintaannya dan juga keinginan Bapak, harapan Bapak deh untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya. 1 kalimat aja atau 1-2 kalimat. Ya. Terakhir ya. Jadi saya punya impian Indonesia menjadi negara besar dengan basic dunia agro kompleks, yaitu pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kita punya potensi yang luar biasa dan bisa menjadi dapurnya dunia.
punya potensi luar biasa dan bisa jadi dapurnya dunia. Oke Bapak, matur nuwun, ini sudah sami-sami. Matur nuwun, mau direpotin dan mengajari banyak hal. Tidak apa-apa, jangan kapok. Enggak kapok Pak. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menemani Ninda selama 1 jam ini, dan jangan lupa untuk saksikan Bincang Tokoh episode-episode selanjutnya. Akhir kata Ninda dan juga Pak Ardi pamit. Terima kasih dan dadah. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren. Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren.
dapat jodoh keren. Ya, bosnya pasti. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda.